Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Di Bareskrim Polri sebagai saksi atas laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Rasman Arif Nasution. Selengkapnya akan kita dalami di kabar utama bersama saya, Zinka Neila. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sepeda motor Matic terbakar di Menteng, Jakarta Pusat siang tadi. Menteng, motor Mio J. Api terus berkobar hebat hingga melumat seluruh badan motor di depan sebuah rumah mewah Jalan Hos Cokro Aminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Insiden bermula saat motor jenis Matic yang dikendarai seorang wanita muda melaju dari arah Menteng, Jakarta Pusat menuju Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Saat melintasi lokasi kejadian, tiba-tiba muncul percikan api dari area lampu depan. Menyadari adanya percikan api, korban langsung menepikan kendaraannya di atas trotoar dan seketika api pun membesar. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada area lampu depan. Petugas pemadam kebakaran bersama petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman menggunakan tabung apar. Sebuah motor terbakar di area SPBU di kawasan Lebo, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga akibat tangki BBM bocor, sebuah motor jenis Thunder terbakar di area SPBU setelah sang pemilik dan pengendara motor isi BBM di SPBU tersebut. Dalam waktu singkat, percikan api yang muncul dari mesin motor yang terkena tetesan BBM langsung membesar dan membakar seluruh bodi kendaraan. Kebakaran sempat membuat karyawan dan masyarakat di sekitar SPBU panik dan arus lalu lintas di depan SPBU macet. Pemirsa, sebuah bus penumpang terbakar di Jalan Tol Medan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tampak dalam video amatir yang direkam warga, seluruh badan bus penumpang armada Putra Pelangi yang terbakar pagi tadi di Jalan Tol kilometer 42 Medan Lubuk Pakam, Desa Perbarakan, Kecamatan Pagar Merbau, Deli Serdang, Sumatera Utara. Peristiwa berawal ketika bus bersenggolan dengan mobil double cabin yang mengakibatkan kebocoran pada bagian tangki minyak bus hingga mengeluarkan percikan api dan membuat supir bus menepikan kendaraannya hingga membakar seluruh bagian bus penumpang ini. Kasih Humas Polresta Deli Serdang menyatakan seluruh penumpang dalam keadaan selamat dan kedua supir masing-masing kendaraan tengah menjalani pemeriksaan intensif di unit Gakum Satlantas Polresta Deli Serdang. Turun dari motor. Kenceng. Gimana? Turun dari motor pas saya bacok. Jangan pegang senjata tajam, kamu terus.
Enggak, ganti-gantian Pak. 2 orang anggota Polsek Kelapa Gading yang sedang melaksanakan pengintaian dipepet oleh tersangka. Pemirsa, ulah penjamret makin meresahkan. Meski gagal menjarah barang, penjamret di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten tersebut merenggut nyawa seorang perempuan Sabtu pagi. Dari rekaman CCTV ini terlihat jelas bagaimana seorang perempuan bersepeda motor menjadi korban jambret. Korban tewas secara tragis setelah dipepet pelaku yang menarik tas korban dengan kencang hingga membuat korban oleng dan terjatuh keras di Jalan Marugas Rua, Ciputat. Pelaku langsung kabur meninggalkan korban begitu saja. Sementara pelaku gagal menjarah tas korban. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan atas kejadian pada Sabtu pagi tersebut. Saat ini tim dari Polsek Ciputat Timur dan dari Polres Tangerang Selatan masih dalam proses penyelidikan ya. Dan proses penyelidikan untuk memastikan terkait dengan rangkaian peristiwa tersebut yang menyebabkan korban seorang ibu meninggal dunia. Jenazah korban telah diserahkan kepada keluarga. Mereka menanti keadilan ditegakkan atas kematian korban. Sementara saat ini polisi telah menyita rekaman CCTV di lokasi sebagai barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Kawanan begal sadis merampas sepeda motor milik seorang wanita di Kota Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku juga mengancam korban dengan senjata tajam agar tidak berkutik. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang wanita menjadi korban pembegalan di Jalan Al-Barkah, Kampung Ciketing, Rawa Mulia, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku berjumlah 5 orang menggunakan 2 sepeda motor memepet korban. Korban pun langsung terjatuh dari motor dan diserang menggunakan senjata tajam. Korban sempat teriak minta tolong, namun para pelaku tetap merampas motor milik korban. Teriakan korban membuat warga sekitar keluar rumah, namun pelaku berhasil kabur dengan membawa motor milik korban. Beruntung korban selamat dan tidak mengalami luka. Dia sempat ngancam si korban. Iya, bawa celurit. Oh, panjang banget. Nah, dia jerit-jerit minta tolong setelah dia kabur. Oh, si korban sempat minta tolong ya? Iya, jerit-jerit karena dia posisinya waktu itu katanya ini apa? Udah gak ada yang nolongin, dia cuma sendirian doang, ada orang berempat laki ya tuh. Tapi si korbannya ada luka nggak, Pak? Kayaknya enggak sih. Cuman diancam ya, pengancaman ya. Kasus pembegalan kini ditangani Polsek Bantar Gebang, Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Maksanudin Kurniawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, viral terekam kamera CCTV seorang wanita di Jalan Soma, Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat jadi korban jambret oleh 2 orang pria menggunakan roda 2. Dalam aksi jambret tersebut, korban yang sempat mempertahankan barang-barangnya bahkan jatuh tersungkur. Inilah video rekaman CCTV saat seorang perempuan menjadi korban jambret oleh 2 orang pelaku pria mengendarai sepeda motor. Dalam rekaman CCTV tersebut, tampak terlihat pelaku langsung mengambil tas korban. Korban mempertahankan tasnya hingga tersungkur dan terluka karena senjata tajam. Korban saat kejadian hendak melamar kerja, namun saat di lokasi kejadian, pelaku langsung mengejar-ngejar korban. Dalam kejadian itu, uang korban untuk melamar kerja dibawa oleh pelaku. Ada cewek teriak-teriak minta tolong, saya keluar ke sini, gak taunya ada jambret. Pas saya lari ke sini, jambretnya udah pergi ke arah sana berdua. Terus ada korban cewek di sini. Cewek ininya kena senjata tajam. Dilihat dari CCTV sih 2 orang pakai motor.
Kejadian tersebut kini sudah ditangani Polsek Kiara Condong. Aksi jambret di lokasi tersebut ternyata bukan hanya kali ini saja, mengingat jalan tersebut dalam kondisi sepi. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, 4 pelaku komplotan begal sepeda motor yang kerap beraksi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Karawang, Jawa Barat, dan Jakarta Timur ditembak polisi lantaran melawan saat ditangkap. Dari rekaman kamera pengawas CCTV ini memperlihatkan detik-detik petugas kepolisian yang dibantu oleh petugas keamanan perumahan berusaha menangkap komplotan begal yang akan beraksi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa lalu. Saat hendak dikepung oleh petugas, para pelaku begal mengeluarkan senjata tajam dan berusaha melarikan diri dengan berboncengan motor. Pelaku akhirnya tertangkap setelah petugas melakukan pengejaran dan menghadangnya di pintu keluar perumahan. Keempat pelaku pun terpaksa ditembak di kakinya lantaran berusaha melawan saat ditangkap. Dari motor pakai bacok. Ya pegang senjata tajam kamu terus. Enggak, 2 orang anggota Polsek Kelapa Gading yang sedang melaksanakan pengintaian dipepet oleh tersangka. 4 orang tersangka dipepet dan dilakukan pengejaran, terjadi tembakan peringatan. Namun keempat para tersangka mencoba sekali lagi untuk melawan petugas dengan senjata tajam dan dilakukan tindakan tegas terukur kepada para 4 tersangka, karyawan swasta dan pengangguran. Juga bekerja. Dipakai apa hasilnya itu? Pemirsa, pengacara Hotman Paris Hutapea menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri sebagai saksi terkait laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Rasman Arif Nasution. Informasi selengkapnya seusai jeda, tetaplah di Kabar Utama. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. Video pesta dan saweran di salah satu instansi pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur yang beredar luas di media sosial menuai kritik dari warganet. Beginilah aksi video menampilkan sejumlah aparatur sipil negara atau ASN yang berjoget serta saweran di dalam ruang rapat. Diduga video tersebut dari ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dalam video tersebut, beberapa ASN tengah berjoget di atas meja ruang rapat dan beberapa orang memberikan saweran dengan melempar sejumlah uang ke atas orang yang sedang berjoget di atas meja fasilitas negara. Video ini viral dan menuai kritik dari warganet yang menyesalkan perilaku ASN tersebut karena dianggap tak patut sebagai abdi negara. Apalagi di tengah wacana Presiden untuk mengurangi bahkan meniadakan acara-acara yang tidak bermanfaat bagi masyarakat, justru beredar video tersebut. Perilaku oknum ASN yang ada dalam video tersebut sangat tidak patut dicontoh. Saya berharap kepala daerah terkait atau Bupati Kabupaten Kutai Timur melakukan secara audit menyeluruh dan menindak tegas pelaku-pelaku yang ada dalam video tersebut. Hingga saat ini, Dinas PUPR Kabupaten Kutai Timur belum memberikan keterangan resmi terkait video viral tersebut. Dari Kutai Timur, Kalimantan Timur, Aso Andi Marmin, TV One mengabarkan.
Pemirsa, pengacara Hotman Paris Hutapea menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri sebagai saksi terkait laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Rasman Arif Nasution. Hotman dimintai keterangan mengenai kericuhan yang terjadi di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 6 Februari yang lalu. Pengacara Hotman Paris Hutapea memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi terkait laporan PN Jakarta Utara mengenai kericuhan yang terjadi dalam persidangan pada 6 Februari 2025. Hotman dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus penghinaan terhadap pengadilan yang dilakukan pengacara Rasman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Menurut Hotman, tindakan Rasman Nasution dan sejumlah rekannya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ketika itu merupakan kali pertama dalam sejarah persidangan di Indonesia. Ya, hari ini saya mendapat surat panggilan dari Mabes Polri di Tipidum, kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. Surat panggilan tersebut terkait dengan laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap Rasman Nasution dan kawan-kawan terkait dugaan pelanggaran pasal 207, 217 dan 351 KUH pidana, yaitu tentang penghinaan terhadap pengadilan, menimbulkan kegaduhan di persidangan dan perbuatan tidak menyenangkan. Saya kan hanya sebagai saksi, jadi hanya menceritakan apa yang saya lihat, saya alami di persidangan. Yang jelas ini adalah kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan pengacara Rasman Arif Nasution dan timnya ke Bareskrim Polri pada 11 Februari 2025. Pelaporan itu dilakukan setelah Rasman dan rekan-rekannya membuat kegaduhan di ruang sidang. Akibat insiden ini, sumpah advokat Rasman dan rekannya Firdaus Oiwobo dibekukan. Mahkamah Agung pun menegaskan pembekuan tersebut membuat Rasman dan rekannya tak bisa menjalankan profesinya sebagai pengacara. Dari Jakarta, Agam Rizky, Junaidi Ahmad, TV One mengabarkan. Pemirsa, pasca Mahkamah Agung membekukan berita acara sumpah advokat, pengacara Rasman Arif Nasution dan M. Firdaus Oiwobo Senin siang mendatangi Mahkamah Agung untuk meminta maaf atas insiden yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Rasman mengatakan, kedatangan ke Mahkamah Agung untuk menyampaikan permohonan maaf atas insiden di ruang persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara awal Februari lalu. Ia datang bersama Firdaus Oiwobo dan sejumlah perwakilan organisasi Peradi Bersatu. Baik Rasman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo berharap permohonan maaf mereka dapat menjadi pertimbangan Mahkamah Agung agar bisa membatalkan pembekuan sumpah advokat mereka. Meski demikian, Rasman menyatakan permohonan maaf ini berbeda dengan pembekuan sumpah advokat. Ia menyerahkan kepada organisasi DKN Peradi mengenai pembekuan sumpah advokasi. Apa yang dibekukan itu nanti biar menjadi kewenangan organisasi yang bersurat. Ya, tentulah organisasi juga akan punya sikap dengan ini, dan ini bisa kita bedakan. Berita acara sumpah yang dibekukan dengan permohonan maaf kami itu memang berbeda. Ya, jadi kalau itu nanti dinilai oleh organisasi kami, kalau organisasi kami menilai itu layak untuk diminta diaktifkan, biar mereka yang menyampaikan. Begitu juga seperti halnya dengan Pak Doni yang sudah melakukan itu. Kalau kami dari Peradi Bersatu sudah sepakat, nanti organisasi yang akan menyampaikannya secara resmi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Ambon. Pemirsa, seorang kapten kapal warga negara Indonesia meninggal dunia dalam insiden Dan pemirsa, meskipun sudah 3 pekan, keluarga korban Kapten Jantie Makatengkeng masih belum mendapat kepastian soal pemulangan jenazah almarhum. Keluarga ingin jenazah dipulangkan utuh, namun pihak perusahaan menyodorkan opsi untuk mengkremasi jenazah agar cepat dipulangkan.
Kecelakaan kapal tanker MV Weisen nomor 8 di Kepulauan Matsu, Taiwan masih meninggalkan duka mendalam bagi keluarga Kapten kapal Jantie Makatengkeng. Sudah 3 pekan lebih, keluarga masih berjuang agar jenazah almarhum bisa dipulangkan untuk dikebumikan. Keluarga menerima kabar duka dari perusahaan dan juga awak kapal yang selamat. Saat itu, pihak perusahaan langsung menawarkan agar jenazah korban dipulangkan setelah dikremasi di Taiwan. Keluarga menolak karena ingin jenazah ayahanda bisa dimakamkan secara utuh. Beberapa hari berselang, perusahaan kembali datang memberi alasan baru. Lokasi jenazah di perbatasan Taiwan dan Cina menyulitkan opsi pemulangan jenazah secara utuh. Jadi tanggal 25 Januari dari pihak perusahaan menghubungi ibu saya, memberitahukan bahwa ada kecelakaan kapal di Taiwan. Lalu di pagi hari beliau datang ke rumah kami hanya menyampaikan bahwa pengiriman jenazah yang paling cepat adalah dengan kremasi. Dan beliau tidak menyampaikan apapun mengenai asuransi personal untuk ayah saya ataupun lain hal sebagainya. Beliau hanya menyampaikan pengiriman yang lebih cepat adalah dengan dikremasi di Taiwan. Itu hari pertama. Keluarga Kapten Jantie Makatengkeng kemudian menghubungi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia atau KDEI di Taiwan. Jawabannya, pemulangan jenazah dari Taiwan tetap memungkinkan sekalipun ada di pulau terluar. Tapi saat kita double check dengan KDEI, karena kita sudah komunikasi dengan orang KDEI, mereka bilang pemulangan jenazah secara utuh sangat memungkinkan, tidak ada alasan kalau karena pulau terpencil, jadi tidak ada jalan untuk memulangkan jenazah. Kecelakaan kapal tanker MV Weisen nomor 8 terjadi hari Jumat 24 Januari lalu saat kandas di Kepulauan Matsu, Kabupaten Lianjiang. 8 awak kapal asal Indonesia dievakuasi oleh penjaga pantai Taiwan. Kapten Jantie Makatengkeng yang terakhir dievakuasi terjatuh ke laut karena ombak tinggi. Korban dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Lianjiang. Dari Jakarta, Nadila Saleh, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk membahas peristiwa tewasnya seorang WNI Kapten kapal MV Weisen nomor 8, kita telah bersama Bapak Yuda Nugraha selaku Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri. Selamat malam Pak Yuda. Selamat malam Mbak Zinka. Ya, Pak Yuda, menurut informasi yang diterima oleh Kemenlu, bagaimana kronologi insiden tersebut Pak? Ya, Kementerian Luar Negeri terus melakukan komunikasi dengan KDTIP terkait dengan insiden tenggelamnya kapal Weisen nomor 8. Ya, sebagaimana kita ketahui, kapal tersebut kandas pada tanggal 24 Januari 2025. Kapal tanker itu membawa bahan kimia, ya, kandas di sekitar perairan Pulau Matsu, Taiwan karena cuaca buruk. Ya, Pulau Matsu ini sekitar 180 km dari pulau utama yang ada di Taiwan. Seluruh awak kapal itu adalah warga negara Indonesia berjumlah 8 orang. 7 ABK berhasil selamat, sedangkan 1 atas nama kapten kapal, Pak Jantie Makatengkeng, terjatuh di laut dan kemudian bisa dibawa namun dinyatakan meninggal pada tanggal 25 Januari dini hari. Baik. Itu update yang kita terima dari KDTIP. Baik Pak Yuda, ini sudah 3 pekan keluarga kesulitan untuk memulangkan jenazah. Apa penyebabnya Pak? Ya, jadi dapat kami tegaskan bahwa proses jenazah saat ini masih dalam proses di otoritas Taiwan. Jadi saat ini jenazah masih ada di Pulau Matsu. Akta kematian belum diterbitkan oleh otoritas setempat karena otoritas Taiwan masih melakukan penyelidikan terhadap penyebab pasti kematian kapten kapal. Dan kemudian berdasarkan informasi terakhir tanggal 19 Februari mendatang yang akan dilakukan pemeriksaan jenazah oleh ahli forensik. Ini adalah proses yang memang harus ditempuh di hukum yang ada di Taiwan. Jadi kita hormati proses tersebut. Nah, ketika jenazah sudah dapat dirilis oleh otoritas Taiwan beserta akta kematiannya, nanti KDTIP akan memfasilitasi
proses kepulangan jenazah ke Indonesia sesuai dengan permintaan keluarga. Baik, Pak Yuda, lalu bagaimana keadaan 7 awak kapal yang berhasil selamat, Pak? Ya, saat ini 7 awak yang selamat dalam kondisi sehat, masih berada di Nangan Township, Pulau Matsu. Semua akomodasi pembiayaan ditanggung oleh pihak pemberi kerja. Kita masih memerlukan untuk 7 ABK ini dilakukan pemeriksaan oleh otoritas tempat terkait insiden yang terjadi. Baik, Pak Yuda, terima kasih banyak Pak atas waktunya di Kabar Utama malam hari ini. Selamat kembali beraktivitas, Pak. Selamat malam, Mas Rika. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis di 3 puskesmas di wilayah Jakarta. Wapres memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan baik serta dapat memberi pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis di 3 puskesmas di wilayah Jakarta, meliputi Puskesmas Kemayoran, Puskesmas Johar Baru, dan Puskesmas Cempaka Putih. Peninjauan pelaksanaan cek kesehatan gratis ini dilakukan untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik dan dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Hari ini kita ada 3 lokasi yang kita cek untuk memastikan program prioritas dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik. Di 3 lokasi ini saya lihat pelayanan sudah cukup baik. Kita pastikan vaskes, nakesnya siap semua. Dan sekali lagi pemeriksaan kesehatan ini sangat penting karena sebagai langkah untuk deteksi awal. Wapres mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan ini mengingat layanan yang diberikan gratis. Program cek kesehatan memang ditawarkan secara gratis bagi seluruh masyarakat, bukan hanya lewat aplikasi digital, tetapi juga dilayani secara manual untuk warga yang mungkin belum memiliki aplikasi Satu Sehat. Selain meninjau pelaksanaan program cek kesehatan gratis, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menyempatkan diri membagikan hadiah untuk anak-anak yang sedang melakukan pengecekan kesehatan. Dari Jakarta, Syahda Yustiza, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Pemirsa, setelah 18 tahun, akhirnya Laskar Mataram PSIM Yogyo memastikan lolos Liga 1. Informasi selengkapnya seusai jeda. Tetaplah di Kabar Utama. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. Setelah 18 tahun, akhirnya Laskar Mataram PSIM Jogja memastikan lolos Liga 1. PSIM Jogja akhirnya promosi ke Liga 1 setelah penantian panjang selama 18 tahun. Kepastian PSIM untuk kembali ke kompetisi teratas didapat setelah kemenangan 2-1 atas PSPS Pekanbaru di Stadion Mandala Krida pada matchday ke-6 babak besar Liga 2 2024-2025. Promosi ke Liga 1 diraih setelah Laskar Mataram meraih poin penuh atas lawannya PSPS Pekanbaru di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Tambahan 3 poin untuk promosi ke Liga 1 dengan menjadi juara grup X. Meski harus berjuang keras selama 90 menit, tim asuhan Erwan Hendarwanto mampu meredam lawan. PSIM Jogja akhirnya promosi ke Liga 1 setelah penantian panjang 18 tahun. Telah bergabung rekan Budi Zulkifli dari Yogyakarta untuk menyampaikan informasi terbaru terkait lolosnya PSIM Jogja ke Liga 1 di musim depan. Selamat malam Budi, silakan dengan laporan Anda.
Ya, benar sekali. Publik sepak bola di kota Yogyakarta sore ini benar-benar meluapkan euforia mereka karena tim kebanggaan mereka PSIM Yogyakarta setelah selama 18 tahun penantiannya akhirnya memastikan diri menuju ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia yaitu Liga 1 setelah dalam pertandingan sore tadi berhasil menaklukkan PS Pekanbaru dengan skor 2-1. Euforia kemenangan ini masih sangat terasa di kota Yogyakarta karena di sejumlah ruas jalan di kota Yogyakarta sampai malam ini masih terlihat konvoi dari supporter PSIM Yogyakarta yang merayakan kemenangan. Tadi mereka ribuan supporter berkumpul di kawasan Tugu Yogyakarta ini dan kemudian merayakan kemenangan PSIM dengan pesta kembang api. Mereka juga meneriakan yel-yel khas PSIM Yogyakarta. Kita tahu PSIM Yogyakarta sebelumnya terakhir kali berlaga di kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada tahun 2008 silam. Dan setelah berjuang selama 18 tahun, akhirnya sore ini kembali memastikan diri melaju ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia di Liga 1. Dalam pertandingan tadi sore memang berlangsung sengit, di mana PSIM Yogyakarta awalnya unggul pada menit ke-37. Namun kemudian sempat dibalas oleh PS Pekanbaru. Namun kemudian pada menit ke-87 melalui Roken Tampu Bolon, PSIM Yogyakarta berhasil menggandakan keunggulan dan menutup pertandingan dengan skor 2-1 sehingga memastikan dirinya lolos menuju ke Liga 1. Ini tentu saja disambut dengan sangat antusias dari supporter PSIM Yogyakarta yang sampai malam ini seperti yang sudah saya katakan tadi di sejumlah ruas jalan, tidak hanya di kawasan Tugu Yogyakarta ini, namun di sejumlah ruas jalan protokol kota Yogyakarta kita masih bisa menjumpai ring-ringan supporter yang melakukan konvoi dan merayakan kemenangan tim sepak bola kebanggaan kota Yogyakarta ini. Laskar Mataram tentu saja dengan kemenangan ini akan semakin mempertajam permainan mereka untuk menyambut kasta tertinggi sepak bola Indonesia yaitu Liga 1 nantinya. Seperti itu yang bisa kami kabarkan malam ini langsung dari kawasan Tugu Yogyakarta. Kembali ke Anda, Zinka. Budi Zulkifli mengabarkan langsung dari Yogyakarta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, 2 preman membubarkan latihan drum band murid TK di Pamulang, Tangerang Selatan. Pelaku mengancam guru dengan senjata tajam untuk menyerahkan sejumlah uang. Akibatnya sejumlah anak TK mengalami trauma. Dan informasi selengkapnya akan kami kabarkan seusai jeda, pemirsa. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar utama. 2 preman membubarkan latihan drum band murid TK dan mengancam guru dengan senjata tajam di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Akhirnya ditangkap polisi. Dua orang ini tiba-tiba melakukan aksi premanisme untuk membubarkan latihan drum band belasan murid Taman Kanak-kanak di Perumahan Permata Pamulang, Setu, Tangerang Selatan. Salah satu pelaku bahkan mengancam guru dengan sebilah pisau, disaksikan belasan murid dan guru lainnya. Kedua orang yang diduga tengah mabuk minuman keras itu menghancurkan sejumlah alat drum band. Menurut salah satu guru, saat latihan drum band baru saja dimulai, salah satu preman datang untuk meminta uang. Karena tidak diberikan, ia pun memanggil 1 orang preman lainnya yang kemudian datang membawa pisau. Marah-marah. Manggil lagi lah temennya dia yang sudah balik ke Alfa, buat meminta uang. Akhirnya nggak dikasih juga karena kita memang nggak ada. Langsung lah pakai kekerasan ke salah satu guru yang laki-lakinya. Pertama itu memang kena pukul, kena rahang kanannya dia, pak, langsung kayak gitu. Gak lama kemudian temennya yang dari samping ini mengeluarkanlah benda tajam itu. Posisinya di situ masih banyak anak-anak kami juga yang masih main alat drum bandnya. Guru mengaku para siswa TK mengalami trauma karena aksi premanisme yang terjadi di depan mata mereka tersebut.
Pasca viralnya video premanisme terhadap kelompok drum band anak TK itu, pihak kepolisian Polsek Cisauk bergerak cepat menangkap para pelaku. 2 pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda, satu di rumahnya, 1 pelaku lainnya ditangkap di sebuah rumah makan. Dari keterangan pelaku, mereka meminta uang kepada para guru sebesar Rp20.000. Guru tersebut tidak memberikan sehingga pelaku melakukan perbuatan anarkis mereka terhadap murid dan guru dengan menggunakan sajam. 2 orang. Untuk saat ini penanganan polisi ini sejauh mana? Setelah kita identifikasi, kita dapat nama dan sebagainya, lanjut kita melakukan penangkapan. Sekarang sudah kita amankan orang tersebut. Kini kedua pelaku sudah dibawa ke Polres Tangerang Selatan untuk proses hukum selanjutnya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Pemirsa, demikian kabar utama malam ini. Saya Zika Nila, undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi,